Oke, di video kali ini gue akan jelasin gimana caranya buat test detail sama spek. Kalau kalian udah nyoba buka-buka Protege, iya benar Protege aplikasinya. Kalau kalian udah nyoba-nyoba buka ontologi-ontologi kakak tingkat kalian, atau yang udah dibikin sebelum-sebelumnya, dari TNS sebelumnya maksudnya, kalian harusnya udah tahu kan, kayak has detail sama spek itu kan. Nah, has detail sama spek ini tuh adalah bagian yang paling capek untuk kita masukin di protege-nya. Kenapa? Misal contoh aja gini deh, langsung deh contoh. Ini kan kita kemarin udah scraping data nih. Misal kita ambil satu produk aja, contoh satu produk yang ini. Nah, produk ini, oh ya, jelasin dulu. Has detail itu data property. Kalau kalian udah siapa tahu udah tahu gitu. Yang dimana has detail itu isinya adalah string dan bagian dari suatu kelas produk gitu. Dia tuh bakal ngejelasin produk, detail-detail produk tersebut. Sedangkan untuk aspek, dia itu adalah relasi yang dimana relasi antara produk dan specification. Jadi misal si produk itu mempunyai misalnya yang gue kan frame kan, berarti dia frame-nya tuh dia tuh high, medium atau low, karena kan kita pakainya kayak gitu kan, di high, medium atau low. Nah lanjut, misal produk yang ini nih, yang Pacific Premium Proxy ini. Nah untuk ngisi satu produk aja, kita kan butuh ngisi 3 bagian. Yang pertama itu types. Nah, types ini ngegabung ke produk. Yang dimana tipe produknya itu adalah urban, road, yang kalau gua kan. Berarti dia tuh sepeda BMX, listrik, anak kecil, MTB, atau apa gitu. Nah, yang types ini bisa kita masukin dengan cara cepat gitu loh. Cara cepatnya tuh yang kemarin gue jelasin nih. Nah, yang baik gender sama baik type ini bisa kalian masukin pakai logika kalian atau knowledge kalian. Nah, gimana si apa tuh setiap produknya tuh dia gendernya apa, tipenya apa. Jadi nanti itu si gender itu untuk ngebantu kalian dia aspeknya apa aja, terus detailsnya mungkin apa aja, dan baik type itu dia masuk tipe sepeda apa. Nah, kenapa kalau kata gue ini pakai knowledge kalian? Karena tiap produk berbeda kan. Makanya yang ini nanti isinya baik type ini adalah kayak MTB, urban, kayak gitu loh. Tapi untuk yang baik genre ini tuh misal MTB, junior, dan bisa dipakai ke sekolah, misal gitu kan. Nah, si baik genre ini kita bisa masukin ke knowledge kita untuk bikin aspeknya. Gimana aspeknya tuh dia bakal nge-outputin sesuai dengan pangreknya kita nanti. Nah, inilah baik genre digunain kalau dari gua, karena lebih gampangnya gitu sih. Oke, itu contoh aja kan. Nah, untuk masukin satu produk aja kita masukin types, karena kita udah misalnya kita NTB. Terus data property. Nah, data property itu yang kita masukin itu ada 3, has details, brand, sama price. Kalau brand sama price udah kita scrape kan dari awal kan, yaitu yang kolom yang ini, brand. Terus yang price kita juga udah punya kolom yang terakhir sebelum catatan. Yang berarti kita harus masukin sisanya as details. Nah, yang as detail ini masukinnya tuh agak banyak. Nah, yang as detail ini masukinnya agak banyak. Kenapa? Karena kan kita harus masukin satu-satu, kayak frame, box, grill shock, headset, stand, gini-gini kan harus bisa satu kan. Kalau menurut gua, kalau satu-satu menyita waktu banget kan. Oleh karena itu, kita bikin suatu program yang dimana nanti programnya bakal masukin semua langsung. Mau itu has detail, has brand, ataupun has price. Jadi nggak usah masukin sesuatu lagi. Oh ya, ini kolomnya ini nggak terlalu guna juga, ini indeks scraping data. Jadi nggak, hapus aja biar nggak pusing. Oke. Nah, kita anggap aja contoh deh, kita masukin satu deh. Berarti kan kalau kita mau masukin frame, berarti kan harus ada frame, titik 2, terus kita masukin value-nya, yaitu value-nya ini. Nah, gitu kan. Terus nanti harus ada titik 2, capek. Oh ya, ini kenapa harus ada frame titik 2? Karena biar ngebedain gitu loh tiap value-nya. Masa kita masukinnya value-nya aja, kayak kita masukin gini. Nah, terus kita masukin lagi
Selanjutnya stylenya kan nggak ada perbedaan ya, ini apa gitu yang si T ini apa. Nah kita terus bikin kayak frame titik dua, terus time titik dua. Nah itu karena udah kelihatan banget menyita waktu, kita harus bikin suatu program biar cepat gitu. Nah ini saja kita langsung ke Google Colab ya. Nah yang harus detail mah simple banget, sumpah. Yang pertama kalian tuh langsung aja upload kembali si Excelnya yang udah di download kemarin. Nah kan ini siapa tahu gitu kalian ngerjainnya kan nge-scraping dulu baru masukin detail, jadi siapa tahu udah lupa gitu kan, makanya kita bikin lagi section untuk nge-upload file. Nah kita upload lagi nanti ada masuk sini. Nah udah gitu kita read lagi ini datanya benar atau enggak. Nah terus kita bikin si kolom name byte-nya jadi index. Terus jangan lupa si ini kan ada spasi nih, si nama sepeda itu kan ada spasi gini kan. Nah di protege itu masalahnya kita nggak boleh ada spasi, jadi setiap ada spasi itu sistemnya bakal nge-generate auto underscore gitu loh. Misal contoh aja gini nih, produk A ini kan ada spasi nih sebelum produk A nih. Nah si produk A ini pasti ada underscore karena untuk ngeganti spasinya. Jadi jangan lupa si indexing name byte ini dan nge-replace spasi dengan underscore ini penting banget, karena nanti sistemnya biar tahu gitu nama nama produknya biar nggak bukan ketuker sih, biar kedetek, karena kalau pakai spasi nggak akan kedetek, seriusan udah coba saya. Oke, nah ini mah ya standar lah. Terus, nah ini yang agak ribet untuk dibikin, bukan ribet sih, menyita waktu dikit lah daripada kebanyakan banget. Nah ini tuh bikinnya bakal sesuai kolom kalian, kolom yang di Excel ini. Jadi misalnya si frame ini nih, frame. Nah berarti nanti kita si frame-nya itu, si value frame ini bakal kita isiin. Jadi nanti isinya tuh kayak frame underscore gitu loh. Nah jadi dibikinlah si cell yang dimana dia tuh buat masukin frame-nya diisi oleh value yang ada di kolom tersebut. Ini tuh buat gampangin nanti protege-nya untuk ngedetect-nya. Kalau kalian tahu ya, protege-nya tuh dia masukinnya tuh logikanya nggak value ini adalah frame, berarti kita ngambil dari nama kolom dikasih titik 2 terus value-nya ini, nggak bisa gitu. Dia tuh bacanya per row, berarti jadi bacanya tuh per gini nih. Nah satu row ini adalah satu produk kan, maka dari itu kita bacanya kalau brandnya yang pro ini berarti brandnya Pacific nih. Ya udah berarti bukan brand titik 2 tapi Pacific doang kan. Terus yang name byte juga kan, bukan name byte titik 2 kan, nggak bisa kayak gitu tuh, dia harus masukinnya per value yang ada di ini loh, di ini apa sih namanya, cell apalah, pokoknya ini deh. Jadi di satu kotak ini tuh dia cuma bisa masukin satu-satu. Maka dari itu kita bikin kayak gini nih, biar ngebantu. Jadi nanti hasilnya kayak ini. Nah jadi nanti hasilnya tuh kayak frame titik 2 apa penjelasan lah, intinya dia tuh buat ngebikin penjelasan dari produk aja. Nah kalau udah kita bisa download. Oh ya, ini sebelumnya ini ada program untuk download image. Kalau kalian ingat, kita kan udah bikin kolom khusus diususkan untuk link image kan. Nah kolom khusus link image ini bisa nanti gunain untuk ngedownload image. Kalau kalian udah coba ngerunning programnya atau websitenya maksud saya, si websitenya ini tuh nggak ada database, jadi dia full pakai ontologi. Terus untuk mendetek gambar produk dia masih belum bisa pakai URL. Bisa sih sebenarnya kita ganti, cuman terlalu ribet aja. Jadi masih pakai local storage yang dimana gambarnya tuh kita simpen di dalam folder gitu loh. Nah kita bisa langsung ini buat contoh aja sih, kita running aja. Ini tuh bakal ngedownload tiap image dari produk-produknya gitu loh. Nah ini kita udahlah nggak usah di running aja. Intinya dia hasilnya bakal kayak gini. Jadi kalau ada error, dia bakal outputnya tuh error downloading image errornya apa, unable download image. Ini tuh status code tuh biasanya karena si server websitenya error.
kalau ada status code-nya. Kalau ada error downloading image index ini, berarti dia ada permasalahan tipe image-nya, karena gue bikinnya di generate ke PNG, jadi mau apapun hasilnya harus PNG biar mudah sih. Terus ini bisa kalian ubah ya ini. Nah di if ini bisa kalian ubah dia mau JPG, WP atau apalah, bisa kalian mau ubah kemana bebas. Nah terus nanti tuh si program ini, si download image ini dia bakal ngezip semua gambar. Nanti tuh hasilnya nanti dah tampilinnya kayak gitu dah. Jadi nanti full satu data isinya gambar doang. Dan gambar tersebut namanya udah sesuai dengan individu yang ada di Excel. Jadi nanti masukinnya pun langsung semua gitu. Gambar, hasdetail, spek, tipe, brand, apapun semuanya. Jadi udah full. Jadi kalian tinggal input aja. Nah, karena udah kejelasin hasdetail, kita langsung masuk ke spek. Speknya ini kalian harus bikin dulu Excel, yang dimana Excelnya tuh kalau gue ya ada dua pilihan menurut gue. Di spek ini tuh kalau si produknya tuh spesifikasinya berdasarkan angka, kalian bisa bikin program, jadi nggak harus manual gitu nentuin apakah dia tuh high, medium atau low. Kalau dia tuh udah berangka gitu ya, contohnya gini dah, misal produk mobil kan punya torsi kan. Torsi itu dia biasanya kan pakai angka tuh 350 Newton gitu-gitu kan. Nah, si angka 350 tersebut bisa kita dibandingin gitu. Bandinginnya tuh kayak menurut knowledge kalian aja ini mah. Si angka 350 tuh termasuk high, medium, apa low. Nah, kalau kalian udah bikin knowledge kalian sendiri, atau minta saran orang lain gitu ya, minta saran orang lain, lebih baiknya gitu sih. Jadi nanti kita kalau kalian tinggal bikin aja. Nanti itu misal 200 ke atas high, 200 sampai 100 medium, 100 ke bawah low. Nah, jadi torsi mobil tersebut kalian bisa bikin program. Jadi nanti dia masuk ke high, medium, low-nya tuh langsung bikin aja gitu, nggak harus manual. Nah, pilihan yang kedua adalah pilihan yang gua, gimana pilihannya tuh produknya tuh nggak ada angka sama sekali, yang dimana benar-benar harus ngikutin knowledge kalian sepenuhnya. Nah, beruntungnya adalah yang sepeda yang kayak gua ini disebut gampang enggak, tapi disebut susah juga nggak susah-susah banget, karena di forum banyak, di review banyak. Jadi kalau menurut gua bikin angka aja, angkanya tuh pakai skala 1 sampai 3 kalau di gua, yaitu 3 tuh high, 2 tuh medium, 1 tuh low. Nah, terus gimana kalau si spesifikasinya yang kalian tuh cuman ada high dan low doang? Ya udah bikin aja 1 dan 3. Duanya harus tetap ada karena itu buat ngebantu program kalian nanti logikanya kan. Nah, kalau di gua jadinya kayak gini. Terus, oh ya jangan lupa, spesifikasi ini, kolom spesifikasi ini tuh dibuat berdasarkan protege yang ada di kalian yang ini nih, spesifikasi ini. Nah, ini kan ada tuh, kalau kalian udah bikin kayak ini harus bikin banget ya. Brake, nah ini kan ditulisnya brake high, low, medium, komponen, handlebar, saddle, seat, dan lain-lain gitu-gitu kan. Nah, kalian ini bikin sesuai spesifikasi yang ada di sini. Kalau udah bikin, kalian tentuin si produk tersebut masuk ke apa. Nah, ini kita ambil aja contoh yang Pacific tadi. Kan karena kita scrapingnya Pacific juga kan. Nah, kita ambil contoh aja nih. Kita isiin brake-nya 2, handlebar-nya gini. Terus kalian udah masukin semua data. Ya udah kita tinggal upload aja. Ini bisa diupload langsung kok. Oh ya, ini emang apa ya? Kalau menurut gua ini kalau menurut gua ya si datanya ini tuh lebih baik si Excel-nya tuh emang ada 2. Kalau kalian ingat kan gua pernah jelasin gitu. Excel-nya tuh nanti ada 2, yang satu tuh has details, yang satu tuh spek. Nah, ini bikin spek empty. Oh ya lupa maaf lupa guys. Nah, ini kan yang si has detail udah kan, udah kita running kan, udah jadi kan. Jangan lupa kita download guys. Oh, astagfirullah, saya lupa. Nah, nanti
si Excel-nya tuh jadinya ada dua hash details. Yang satu hash details tuh yang ini, yang dimana isinya adalah cuman ngejelasin nih kayak frame, kayak gitu tuh. Jadi ini kan udah rapi banget tuh ya, udah satu seragam banget tuh. Nah, ini bakal kita masukin ke hash details nanti yang ini. Mana tadi? Udah dihapusin. Dan nanti ini bakal dimasukin ke yang hash detail tadi yang dijelasin di project-nya. Nah, Excel yang kedua adalah Excel aspect. Nah, jangan lupa kita running juga kayak ini dan biasakan si name back-nya tuh jadi index biar nggak error, oke? Biar nanti di project-nya terbaca. Nah, yang ribetnya untuk aspect adalah kalian harus bikin satu-satu program yang dimana program bukan program function yang dimana fungsinya tuh harus ngecek apakah si break ini tuh 2, 1 atau 3 kan. Jadi nanti kalau dia 2 dia masuk apa. Ya pokoknya ini logika standar untuk if else lah. Nah, function ini kalian harus bikin sampai semua kolom. Ini emang ribet awalnya, tapi kalau data kalian udah 1000 lebih, function ini tuh bakal berlaku terus-terusan. Jadi emang ribet di awalnya aja. Oke, kita running aja langsung ini. Nah, karena udah ngerunning semua function yang ada di Excel untuk ngecek dia tuh angka 1, 2, 3. Terus kita jangan lupa cek all frame. Nah, ini tuh digunainnya untuk Untuk ngecek juga, karena kan ini ada nge-else return error kan. Nah, jangan lupa return error tuh untuk nanti misalnya kayak gini deh. Mana Excelnya? Nah, gini nih. Misal si sheet ini, kolom sheet. Ini kan isinya tuh cuman 1 atau 3 doang kan, yang knowledge gua tuh kayak si sheet-nya tuh cuman ada sheet low atau sheet high. Dan ini tuh ngikutin dari spesifikasi. Nah, ini sheet low dan sheet high doang. Nah, sheet low dan sheet high ini karena cuma angka 1 dan angka 3, kalau misalnya nih, misal terjadi misklik gitu loh, tiba-tiba masukin angka 2 atau 4. Angka 2 dan angka 4 itu kan nggak boleh ada kan? Kalau di knowledge gue, siapa tahu di knowledge kalian ada itu 4 tuh misal apa gitu. Tapi di gue kan nggak ada nih. Nah, misal di gue karena nggak ada, dia tuh nge-returnnya error. Dan nanti, waktu si produknya masuk ke individu bagian ini, si individunya tuh nanti aspeknya tuh nggak akan ada, dan malah bikin individu baru, yang artinya individu error. Kalau ada individu error di protege kalian, berarti ada salah satu produk yang bukan tipe, misklik kalau menurut gue. Nah, ini buat ngeceknya aja sih, checking gitu. Nah, setelah kalian udah running si aspeknya, kalian nanti hasilnya tuh bakal kayak gini tuh, agak rapi kan. Dan ini tuh semuanya ada sesuai, ada spesifikasinya masing-masing gitu loh. Nah, ini kayak break high low, break medium high. Oh ya, ini jangan lupa ya kalian ini si rec underscore low misalnya gitu-gitunya jangan pakai spasi ya, harus ngikutin protege-nya. Karena protege nggak boleh pakai spasi, biasanya pakai underscore, jadi pakai underscore juga guys. Terus jangan lupa besar kapital atau nggak kapitalnya si huruf bakal nentuin kesalahan juga. Karena kalau tiba-tiba si hurufnya kapital tapi di protege-nya kecil, wah nanti error juga tuh. Agak ribet juga errornya. Nah, karena udah beres isi datanya tuh dibikin ke aspek, kita download lagi aja. Nah, bukan. Nah, aspek. Sesuai deh dengan apa yang gue bilang kemarin-kemarin. Si Excel yang kita buat tuh cuman ada 2 nanti hasilnya.
bukan cuma sih, bakal ada dua. Yang pertama tuh Haspek, yang dimana dia bakal isinya tuh spesifikasi semua produk. Lalu ada Has Details, yang dimana dia itu isinya adalah detail per produk. Oke, nah untuk penjelasan dari si bikin Haspek sama detailnya sekian sih. Ini gampang banget sih. Cuman bikin apa? Bikin Excel-nya tuh worth it untuk dimasukin ke library tools yang ada di Protege biar nanti masukinnya nggak satu-satu gitu loh. Nah, buat penjelasan masukin data Excel ke Protege-nya di next video, oke?